katakanlah linasi pada manusia, bertutur katalah kepada manusia husnan dengan sebaik perkataan. Wa aqimus sholata, dan hendaklah mendirikan sholat, wa atuz zakata, dan membayar zakat. Summa sawallaitum, tetapi kemudian kalian berpaling dari perjanjian ini. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kalian. Wa antum muridun, dan kalian pembangkang, dan kalian memang pembangkang. Jadi ayat ini kembali lagi kita dibawa ke Israel, berkunjung lagi ke Bani Israel. Allah mengingatkan berkali-kali, sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa Allah menceritakan Bani Israel itu sebenarnya sedang hitungnya kepada kita, kepada orang-orang umat Muhammad, orang beriman umat Muhammad. Ya. Sama, jadi janganlah ini mah hanya untuk orang Israel. Nah, jadi hitungnya untuk ayat yang bercerita tentang Bani Israel, tapi hitung maksud hitungnya itu kepada kita sekalian. Kenapa bisa begitu? Karena ada juga satu perintah Allah yang Allah secara langsung tidak menggunakan kata-kata Bani Israel. Coba dibuka surat An-Nisa ayat 36. Nah, biar tahu. An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Surat keempat, surat keempat wanita. Ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari bil wa sahibi bil jambi wa bil sabili wa ma malakat aymanukum. Malah lebih banyak ya. Nah, ini orisinilnya perintah kepada orang beriman ini. Wa'budu kan pakainya amar. Ya kan? Amarnya yang budu ya wa'budullaha. Tetangganya. Wa'budu. Paling banyak dilupakan tetangga. Gimana di kota ya? Jadi perjanjiannya diperintahkan kepada Bani Israel, tetapi hitungnya kepada orang beriman, kepada kita-kita. Berarti Allah sedang mengambil janji dari kita. Saya pernah sampaikan bahwa ketika kita menjadi orang beriman, maka kita sama dengan kita berjanji kepada Allah menjadi seorang pengabdi yang baik, seorang pengabdi yang taat, tegak lurus sama perintah Allah. Berarti seluruh perjanjian Allah dengan Bani Israel juga merupakan perjanjian dengan kita, kecuali yang nyata-nyata disebutkan lain. Bahasa undang-undang. Kecuali yang nyata-nyata disebutkan lain. Umpamanya apa? Kayak jangan kalian mencari ikan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu jangan kemana-mana. Kecuali karena itu sudah dinasah menjadi hari Jumat. Paham ya? Jadi dikembalikan sama Allah hari Jumat. Kalau yang tidak disebutkan secara spesifik, maka itu perjanjian mengikat kita juga. Berarti Allah sedang memerintahkan kepada kita, mengambil perjanjian kepada kita, supaya tidak boleh kalian mengabdi kecuali kepada Allah. Saya juga lebih suka mengartikan mengabdi daripada ibadah. Kayak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, kan gitu. Tapi beribadah itu menjadi mauhum, menjadi sesuatu yang ambigu. Tapi kalau mengabdi, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku.
Kalau mengabdi kan berarti tegak lurus, orientasi hidupnya hanya untuk Allah. Kalau beribadah kan kita tersekat-sekat hanya pas waktu sholat, hanya pas di masjid, kan itu ibadah itu rasanya ya. Esensinya taat. Ini masalah rasa bahasa, bukan berarti salah ya, cuma rasa bahasa itu kayaknya lebih pas kalau diartikan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Berarti sebenarnya orang beriman itu dipilih menjadi orang beriman untuk menjadi pengabdi kepada Allah. Artinya apa? Artinya orang beriman itu seluruh orientasi hidupnya, visinya itu hanya untuk Allah. Kita punya istri, punya keluarga, memelihara anak itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita mencari rezeki, semerawung sama teman-teman, bergaul sesama warga, sama manusia, berbuat baik sesama manusia, itu juga dalam rangka mengabdi kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi kan terfokus orientasinya. Itu yang membedakan orang beriman sama orang lain. Orang beriman itu tertata. Jadi hidupnya, seluruh hidupnya itu orientasinya pada Allah. Mengabdi, hanya pengabdi. Makanya kalau orang mengabdi itu nggak usah khawatir. Semuanya sudah dicatat oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Perjalanan hidup kita ini sudah ditentukan semuanya. Sudah ada skenario-nya. Maka kemudian diujinya orang beriman itu kan, jadi kalau kita menemukan kesulitan hidup, orang beriman pasti paham, ini hanya ujian saja. Toh kita hanya mengabdi kepada Allah. Apakah dengan ujian itu kita menjadi berkurang iman kita atau tidak? Di situ ujiannya. Jadi orang beriman itu pada akhirnya sangat yakin karena kita hanya mengabdi. Tanya saja, bayangkan kita menjadi abdi dalam raja. Kan dia hanya mengabdi melayani raja. Seluruh hidupnya sak gaji, sak apa-apa nih ditanggung raja. Kita lebih dari itu. Jadi orang beriman itu spesial, berbeda dari orang lain karena kita menjadi pengabdi Allah. Orientasi hidup kita untuk Allah. Kita boleh bekerja, boleh mencari harta, boleh sebanyak-banyaknya harta, tapi orientasinya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kayak orang beriman itu dapat harta, dia berbagi karena orientasinya Allah. Dia menumpuk harta, tapi dia tahu ilmunya harta itu tidak lantas menjadi seorang beriman menjadi sombong, karena tahu orientasinya kepada Allah. Nggak mungkin kita sombong di depan Allah. Nah, itu kenapa saya lebih suka mengartikan mengabdi kepada Allah. Karena kalau diartikan ibadah rasanya terlalu tersekat dalam hal ibadah makhluk. Kan gini, manusia itu dan jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah. Rasanya orang kudu beribadah di masjid, sholat ditambah terus, puasanya ditambah terus, tidak begitu. Nah, lebih rasa bahasa ya. Rasa bahasa itu lebih nyaman kalau diartikan tidaklah manusia dan jin aku ciptakan kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, ini juga begitu. Janganlah kalian mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang kita lakukan, orientasinya jelas hanya kepada Allah. Beda sama orang kafir, mereka tidak punya orientasi. Orang yang bukan pengabdi Allah tidak punya orientasi. Orientasinya hanya dunia. Maka biasanya orang kafir itu kalau tidak punya dunia resah, kalau punya dunia juga tambah resah. Belum nggak punya dunia, nggak punya rezeki, ya bingung. Punya rezeki banyak, ya bingung. Karena orientasinya tidak jelas. Punya harta banyak, semakin banyak harta semakin takut. Semakin takut hartanya semakin berkurang. Mau memberi takut berkurang.
Atau semakin takut jangan-jangan nanti kita jatuh miskin. Muter-muter macam-macam. Atau dengan harta itu pula berubah pendiriannya menjadi orang yang menyepelekan orang lain. Itu tandanya orang tidak punya orientasi dalam hidupnya. Maka berbahagialah orang-orang beriman. Jadi sebenarnya orang beriman itu Allah pilih menjadi orang beriman supaya hidupnya itu jelas orientasinya, punya visi yang jelas. Visinya hanya pada Allah. Boleh mencari dunia, boleh kita berpolitik, boleh kita menjadi apapun di dunia ini, tapi orientasinya kepada Allah. Lihatlah orang-orang yang kafir. Begitu dia berkuasa, karena orientasinya bukan Allah, orientasinya berkuasa tapi mencari uang. Jadilah dia koruptor. Jadi orang-orang koruptor itu sebenarnya orang-orang kafir pada hakikatnya. Ya kan? Karena dia sangat takut kalau suatu saat dia menjadi miskin sehingga menuntut harta. Apalagi dengan cara yang menirukan. Jadi orang-orang yang begitu sebenarnya aslinya itu kafir. Koruptor sampai berapa puluh miliar. Dengan cara biasa. Karena orang beriman itu. Ngapain kan sudah ditanggung sama Allah. Kita mengambil harta, mencari harta sewajarnya yang halal. Jangan takut anak cucu kita itu punya Allah. Mereka juga punya Allah. Mereka juga nanti diberi rezeki oleh Allah, bisa mencari sendiri. Jangan terlalu khawatir. Kan tidak ada yang memotivasi orang menjadi koruptor kan kecuali ketakutan terhadap dunia. Orientasinya hanya dunia. Gitu loh. Kebanyakan begitu. Makanya rumah-rumahnya kan tertutup, pagarnya tinggi-tinggi. Ya kan? Coba rumah kita bisa masuk siapa saja, bisa ketemu siapa saja. Lebih nyaman. Itu. Jadi Allah memilih kita menjadi orang beriman itu supaya jelas orientasi kita. Jadi perjanjiannya dengan kita itu tidak ada yang kalian layani, tidak ada yang kalian sembah, tidak ada yang kalian abdi kecuali Allah yang pertama. Berarti itu berlaku bagi orang beriman dan orang beriman sekalian. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini saya selalu diingatkan sama guru-guru itu. Berbuat baik pada orang tua itu mesti menempati posisi kedua setelah perintah beribadah kepada Allah. Pasti wabil walidaini ihsana. Sama dengan surat An-Nisa tadi kan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Betapa mulianya, betapa kita punya kewajiban memuliakan orang tua. Jadi orang tua itu jimat. Bahkan setelah meninggalnya pun kita tetap harus berdoa. Diajarkan oleh Allah mendoakan orang tua, walaupun sebenarnya sudah meninggal. Jadi Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa orang tua masih hidup dan doa pada orang tua setelah meninggal. Jangan orang yang meninggal jadinya Allahumma fir lahum saja. Tidak, itu kami beri wali-wali dari alhamdulillah aku ya Allah, alhamdulillah orang tua. Bahkan suara kita lebih tinggi dari orang tua saja itu tidak boleh. Jadi kalau kita orang tua masih ada ya, terus suara kita di depan orang tua kita itu lebih tinggi, itu kan menunjukkan kita sombong di depan orang tua. Coba kalau suara kita lebih keras, terus saudara itu kalau kita lagi keluar sombongnya kan lebih keras daripada saudara kita yang miskin pokoknya. Jadi nada suara, intonasi itu sebenarnya juga bisa menunjukkan bahwa seorang itu tinggi hati. Kan di depan Rasul tidak boleh bersuara keras. Yang kedua itu di depan orang. Itu menjadi pelajaran sebenarnya, kita juga tidak boleh berbicara keras di depan orang-orang yang kita hormati. Paham ya? Jadi penerjemahan turunnya kayak gitu.
berbicara di depan Nabi Muhammad, di depan Rasul, sahabat dilarang bersuara keras. Berarti kan turun terjemahan selanjutnya setelah Nabi berikan orang-orang yang kita hormati di depan guru-guru kita, di depan orang tua kita, di depan pemimpin-pemimpin kita, tidak boleh bersuara. Itu ajarannya. Jadi orang beriman karena suara keras itu juga menandakan orang itu ada sifat tinggi hati. Nah, kalau kita punya dalam koordinasi sebuah kelompok, sebuah organisasi, tidak boleh kita ngomong di depan pimpinan kita bersuara keras. Usul saja sebagaimana pembicaraan kita biasanya, tapi nadanya jangan ditinggikan. Tapi ada juga orang yang memang wataknya suaranya keras. Bisa Sofia itu kalau cerita kan se-RT bisa kedengaran itu. Tapi itu memang stylenya begitu. Kan beda ya, kita mesti bisa membedakan antara suara keras yang tinggi hati dengan suara keras yang memang stylenya seperti itu ya. Tapi secara umum dilarang keras kita berbicara keras di depan orang tua dan di depan orang-orang yang kita hormati. Wala taqul lahum uff. Ada lagi di Quran. Jangan di depan orang tua bicara uff. Kalau di kita, orang tua kita ngomongnya, aduh, penuyuh, gitu kan. Orang tuanya sudah nggak bisa jalan. Kita melayani. Terus kita lagi ngantuk. Nah, kita lagi juga kan ada suara marah gitu, menunjukkan marah. Oh, lagi sedang lagi ngantuknya kok malah dipanggil. Nah, tidak boleh kita. Itu saja tidak boleh. Betapa Allah ingin menunjukkan kepada kita keramatnya orang. Jadi selalu menempati posisi kedua. Setelah dilarang musyrik, maka kita harus berbuat baik kepada orang tua. Maka kalau masih ada, hormatilah orang tua kita. Kalau tidak ada, berarti siapa penggantinya? Paman kita, Pak D kita, Pak Le kita, itu pengganti orang tua yang harus kita hormati. Maka harus berbuat baik kepada mereka. Wabil walidaini ihsana, wajil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Ini Masya Allah, saya banyak bertobat ini. Jadi kadang kita kan merupakan punya kerabat, mau ketemu, nggak usah ketemu lah, kalau jauh duit. Ya di kita juga ada begitu kan? Padahal jauh-jauh dari Ternate, pulang ke Jawa, kan kerabat-kerabat senang kan pada datang, tapi kita ngumpet aja. Nah, yang paling buruk kalau kita dalam hati ada nggak mau bertemunya gara-gara finansial. Itu jadi kemulah nggak punya duit. Atau nggak punya duit jadi sungkan. Nah, sebenarnya ya tinggal bicara saja, bicara baik. Ini cerita-cerita pas dia ada duit malah ke sini yo pengen ketemu sampai terus mari kita sama-sama nangis. Sama-sama tidak punya uang. Yang susah gitu. Intinya kita harus berbuat baik sebaik-baiknya perilaku kita kepada kerabat kita. Kasih kopi seberapa. Atau kalau di surat An-Nisa ditambah lagi kan, wajaridil turba wajaril junub, berbuat baiknya itu kepada tetangga dekat, tetangga jauh. Coba. Jadi kalau pengen teks orisinilnya itu di surat An-Nisa itu perintah Allah kepada kita yang mirip dengan Bani Israil itu, malah ditambahi berbuat baiknya itu wajaridil turba. Kalau kerjaan itu semua benar-benar harus ini hatinya rendah hati banget. Harus rendah hati. Iya. Jadi berbuat baik kepada tetangga harus ngelakuin itu, harus benar-benar ngajarin rendah hati. Dan berbuat baik kepada tetangga jauh. Wasohibi bil jambi, dan teman sejawat. Mantap sekali ya. Itu harus silaturahmi itu. Kita ini kan sejawat ini. Sesama pengurus TPQ, sesama guru TPQ. Berperilakulah sebaik-baiknya perilaku. Ya kan?
jangan berkata kasar, jangan kemudian berprasangka buruk terhadap sesama sejawat. Itu masuk ya, masuk. Maka kalau ada yang keras di sejawat itu, kaku keras, bicaranya kasar, kan nggak nyaman, ya kan? Mesti nggak nyaman. Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak kita sukai dalam sebuah hubungan kesejawatan, itu tetap kita harus menunjukkan perilaku yang baik. Muslim sejati itu rendah hati. Betul. Orang-orang beriman, orang muslim itu sebenarnya orang yang rendah hati. Rendah hati. Silaturahmi, Jangan datangin. kita menampakkan kesombongan. Berat ya. Karena kalau di surat An-Nisa lengkapnya nih, ujungnya coba dibaca tadi. Ujung ayatnya, penutupnya apa? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, fakhura, dan membanggakan sendiri. Membanggakan diri sendiri. Coba. Rasanya manis sekali itu ayat, saya itu suka kagumnya gitu. Jadi kalau ada sebuah hidangan, ada makanan Nggak mau menjadi tetangga berarti sombong ya. Jadi ditutupnya itu dengan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Minimal setahun sekali lebaran gitu. Ini nek Ustaz Budi praktek ke iki wae wali itu. Jadi memang lakonnya wali kan? Wali. Lakonnya wali. Orang benar-benar ini yang nggak mikir apa omongan orang. Syukurannya Mas. Aku wali gitu. Jadi Wali pun. jadi orang beriman itu sangat terikat dengan perintah ini sebenarnya. Jadi berbuat baik itu tadi dirinci ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, lupa berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin. Jangan terbalik, kita berbuat baik sama orang kaya. Ya? Orang kaya kita baik-baikin, tapi kepada orang miskin kita sombongnya selangit. Itu bukan orang. Kehidupan sekarang seperti itu tuh. Itu. Berarti kan orang-orang karena saking tidak akrabnya dengan Karena tidak tahu. Sempurna. Nggak tahu ayatnya. Seperti itu. Kan kita nemu nasihat seperti ini kan hanya di Quran. Ya kan? Makanya perlu ngaji ya. Orang ngaji lah ngerti. Berbuat baik itu wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama wal masakin. Coba ditambah lagi wal jaril qurba wal jaril Miskin kan nggak ada yang bisa diharapkan itu. berarti kan orientasinya bukan Allah. Ya kan? Tapi kan innallaha yuhibbul mukhtalin fakhur itu kan itu. Karena dia punya kedudukan, karena dia punya kekayaan, kemudian kita berbuat baik. Berarti kalau berbuat baik kalau miskin berarti Allah mencintai kan. Dia bersikap sombong sama orang miskin, orientasinya jelas bukan Allah. Orientasinya hartanya ini. Dunia. Orientasinya dunia. Maka harus terbiasa kita itu berbuat baik sama orang yatim, anak yatim, orang miskin, kerabat, saudara, sejawat. Itu bukan berarti kita dilarang berbuat baik sama orang kaya, bukan. Tetapi standar utamanya adalah orang seperti kita. Kalau orang kaya kan pasti kita berbuat baik lah. Tidak usah ada perintah itu kita berbuat baik. Naluriah. Atau maksudnya begini. Jadi yang pertama sesudah mengabdi kepada Allah itu kita yang utama kalau ada rezeki itu yang pertama usahakan kedua orang tua dulu. Kalau orang tua dulu sudah dikasih baru ke kerabat. Sesudah terpenuhi baru ke anak-anak yatim. Sudah terpenuhi baru orang-orang miskin begitu. Nah, itu Ada ayat lainnya. Sebagaimana saya sampaikan dulu, itu Nafkah ayatnya itu, di depan nafkah. ada. Itu tunjangan. Nafkah ayat nafkah. Wa yas'aluna kama yunfikun. Mereka akan bertanya kepada Muhammad, Nah, mereka ini. bagaimana? Mereka itu ya kita. Bagaimana saya memberi tunjangan? Ya kan? Wa yas'aluna kama yunfikun. Qul ma anfaqtum falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi ranking pertama yang kita beri tunjangan itu adalah orang tua.
Jadi orang tua itu nggak dikasih zakat, dikasihnya tunjangan. Kalau zakat itu kan harus nunggu kita punya keuntungan, terus ada hitung-hitungannya. Kalau tunjangan kan enggak, itu bisa bulanan. Namanya tunjangan kan, kayak pegawai tunjangannya kan tiap bulan. Berarti kita tiap bulan itu harus ada yang kita berikan kepada orang. Nek ono. Karena Di ono kalau orang tua kalau tuh tidak ada, berarti kan penggantinya kita punya paket. miskin sekali kita bagi ngasih ke orang tua. Itu adalah pengganti orang. Nangis bareng-bareng, Mak. Ya bil kurba itu, ya bil kurba itu. Jadi rankingnya itu orang tua. Kul ma'anfaqtum min khairin Kerabat. falil walidaini wal aqrabin, kerabat. Berarti kerabat itu ranking kedua setelah orang tua. Kita Udah dapat jatah lah. Punya kerabat sudah membutuhkan, kebetulan orang tuanya tidak punya banyak harta, sekolahnya nggak bisa bayar SPP lah. SPP-nya kita beri sebagai sebuah tunjangan. Jadi kok ke keluarga itu tunjangan. Kan suka ada orang permasalahan bagaimana memberi zakat ke orang tua. Orang tua itu lebih berhak diberi dari tunjangan. Apalagi kalau zakatnya konsepnya setahun sekali, setahun sekali kita memberi. Ya kan? Zakat itu ada alirannya sendiri. Nah, makanya kalau di Al-Quran kita bisa membedakan apa makna zakat, apa makna tunjangan, makna infak. Kadang orang tidak mengerti bagaimana definisinya, pengertiannya. Kalau jangan nomor berapa ya? Nah, itu di Banyak salah tafsir. miskin. Ya, Jadi memang harta kita tuh ada bagian-bagian maksud ya. Tiap bulan tuh ini bagian untuk orang tua, ini bagian Kalau untuk kerabat anak. yang janda nah itu utama. Ini Ah, bagian janda bagian lagi. untuk anak yatim. Kerabat janda. Jadi sudah dibagi-bagi. Masih orang janda yang pelihara jadi wajibnya kok. Bahkan tunjangan itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu selalu diartikan Karena nanti jangan. padahal sekarang lihat Ibnu Sabil. Berarti apa? Anak jalanan. Iya. Anak jalanan itu sebenarnya masuk Anak terlantar lah. kategori orang yang dapat tunjangan. Nah terlantar yang Anak terlantar, pokoknya anak-anak yang tunawisma itu loh yang suka di jalan-jalan. Kan tidak masuk Banyak. dalam bagian. ada banyak di lampu merah atau di Itu pada parkiran. jualan itu mah banyak. Itu Nah. ada kata. Yang Jadi sekolah saya lebih suka benarnya kalau dicari perhatikan apa adanya bahasa. Ibnu Mahasiswa. Sabil ya anak jalanan. Mahasiswa saya itu yang jualan. turun dari pesawat itu kan Ibnu Sabil. Musafir. Jadi karena apa, musafir punya kata-kata sendiri dalam Al-Quran gitu. Kan paling murah Ibnu Sabil berarti anak jalanan. Anak jalanan itu bisa dapat dari zakat. Bagi sabil kan anak sambil Sabil jalan. Berarti kan anak jalan, anak jalanan. Para tunawisma Terlantar. Tunadaksa. Kalau zaman dulu tuh yang orang tuanya, bapaknya meninggal pas perang, itu kan anak Karena kalau janda lebih utama itu tunawisma itu keadaannya. Sudah ya, teruskan. Wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah kepada manusia husna, dengan baik. Wa qulu itu berarti bertutur kata. Berbicaralah dengan manusia itu dengan sebaik-baik pembicaraan. Maka carilah kata-kata yang baik yang bikin orang nyaman. Al-Quran kan mengajarkan berkata baik, jangan berkata kasar. Jangan. Iya kan? Seorang Itu kan yang- berarti definisinya tradisi. Mana secara tradisi bahasa yang lebih baik yang kita bicarakan. Pokoknya saya ngobrol sama orang yang lebih sepuh atau sama pimpinan kita, itu kan pakai bahasa kromo kan Cinta. lebih luas kan gitu loh. Ya. Nun sewu ajeng tun pundi Pak. Ada toto bahasa. Jangan orang tua nang di wae ta. Cuk. Itu loh. Jadi ada bahasa-bahasa secara tradisi yang bisa kita gunakan Amin. untuk menghormati orang yang kita hormati supaya nyaman didengar. Apalagi orang tua gitu kan. Nah, ini bahasanya pinter. Wa qulu linnasi lu, kepada manusia, berarti manusia secara umum. Jangan dibedakan kelasnya, jangan dibedakan agamanya. Jangan gara-gara tetangga kita Nasrani kemudian kita bebas bicara kasar. Tidak boleh.
wa qulu linnasi, bertutur katalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. halus. Tidak boleh kita bertutur kata baik pada sesama orang beriman, tetapi pada orang berbeda agama kita berkata kasar. Tidak. Karena kan saya sering bilang kan aneh kalau ada perkataannya, kalau kalian bertemu dengan orang kafir maka pepet saja di jalannya. Itu kan ultra belakang, bertutur kata aja harus yang baik terhadap seluruh manusia. Karena kalau berkata yang begitu kan bikin nyaman orang, bikin pergaulan menjadi lebih baik, lebih saling menghargai kan gitu. Walaupun tafaddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Itu Nabi Muhammad dikasih ajaran itu. Seandainya engkau Muhammad bersikap kasar, bersikap keras kepada orang sekitar, lan faddu min haulik, pasti mereka akan menjauhimu. Dan itu menjadi hukum semesta kan, menjadi hukum tradisi. Coba orang kalau bicaranya kasar, keras, mau menangnya sendiri, dijauhi kok. Malas kita mau ngobrol aja malas. Ngomong sedikit matil lah. Ya mendingan gak usah ngomong kan. Dan itu terjadi, jadi hukum alam, hukum tradisi kita. Nah, itu ilmunya orang beriman ya. Jadi ilmunya orang beriman itu rendah hati, bertutur kata yang baik, berarti kan yang sopan, yang santun, itu orang beriman ilmunya. Itu tidak hanya kepada orang tua, kepada orang miskin, pada anak yatim, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, wal jaril qurba, wal jaril junub. Al-Quran sendiri sekali ya. Tetangga dekat, tetangga jauh itu orang-orang yang harus kita hormati. Makanya kalau ada pendurian ya undanglah tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Nah ini tetangga jauh saya. Jauh. Tapi nggak ada jauh sekali. Kalau kita ini ya teman sejawat, ya tetangga dekat dan jauh semua kan. Masuk semua nih. Nah, setelah itu baru wa aqimus shalah. Ya kan? Berarti perbaiki sikap dulu ya. Maka yang Baru sholatnya diterima. jangan menganggap, Orang sombong sholatnya nggak diterima. jangan menganggap ini sholat lebih utama dari berkata baik gitu loh. Ya kan? Banyak orang di antara kita, sholatnya itu betul-betul 5 waktu Puasa. tapi dia tidak bisa menjaga sikap. Padahal di sini omongan perjanjiannya orang-orang Merasa beriman paling itu, soleh. etika itu lebih utama kan gitu. Etika itu di depan perintahnya. Bukan berarti sholat tidak wajib ya. Itu perintahnya di depan tentang akhlakul karimah ini. Bertutur kata yang baik, berbuat baik itu perintahnya pertama. Nah, baru setelah itu diterangkan oleh Allah, wa aqimus shalah. Tapi katanya orang berbaik itu dari sholat yang baik semua baik. Nah, itu kesimpulan individu. Kadang orang kan menyimpulkan individu, tapi kadang disadarkan seolah-olah itu bagian dari agama. Pakai jubah berarti soleh gitu. Makanya sholatnya baik, yang lain semua baik. Sholat yang lain baik, sholatnya tidak. Ibu baik semua. Itu nanti di akhirat. Kalau nafsiri kurang jeru sih. Kurang dulu. Kan ada itu kan kesimpulan sendiri biasanya, tapi suka dianggap itu bagian dari ajaran agama. Jadi kalau sholat kamu baik, sholat kamu tertib, maka tertiblah hidup kamu kan gitu. Tapi faktanya kan enggak. Ada orang yang sholatnya bagus, tapi kalau ke orang bicaranya kasar. Nah itu Coba banyak sekali. Wah, saya tidak usah ceritakan, ada orang kadang sampai selevel penceramah. Ada yang begitu. Sholatnya baik tapi ngomongnya Iya, banyak. binatang keluar. banyak. Ya kan? Berarti Coba. tidak waqulu linnasi husna. Ya perintah yang keduanya itu tidak dilakukan. Akhlak Yang ketiganya itu perintahnya lebih dulu. Dalam ayat ini ya, lebih dulu perintahnya, kemudian baru diperintahkan sholat.
Berarti hablum minanas lebih penting daripada Nah, jadi sholat dijaga, akhlakul karimah Akhlaknya itu Indonesia. diutamakan. Jangan sampai sholat kita bagus, tapi kita akhlaknya buruk. Jadi harus semuanya. Gusti Allah maha pinter. Wah, akhir sholat kita kan kadang baru sadar. Kalau nggak ngaji Quran nggak nemu. Makanya kita kadang bingung. Kita mengikuti orang yang ahli tafsir, yang ahli Quran atau yang ahli kitab ini kadang Nah, berbeda. Beda. Gitu loh. Betul. Enggak berbeda Padahal- sebenarnya. Cuma kalau di hadis tuh banyak sekali referensi. Nah, padahal inilah Yang pesan-pesan Allah. Jadi Al-Quran itu kan seluruhnya adalah pesan-pesan dari Allah. Jadi kalau kita beriman, kan iman kita kepada Allah. Berarti yang kita baca, yang kita pedomani harusnya adalah firman Allah. Kalau pola-pola manusia itu kesimpulan sendiri. Kayak tadi itu, kalau sholat kamu baik, hidup kamu baik, itu kesimpulan sendiri. Gitu. Kalau sholat kamu teratur, maka hidup kamu itu berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi kalau di debat dia minta baca perang atau apa? Nah, Itu ciri-cirinya itu. iya kan Ada ada Nabi, ada katanya. ayat yang menyatakan perbaiki ibadahmu nanti Allah akan perbaiki hidupmu kan itu ada memang. Enggak tawadu itu Tapi orang kan berarti. perbaiki seperti apa kan kita harus tahu kan itu. Masalahnya. rendah hatinya dulu baru Iya. ke nah kepala jangan sampai kita seperti Bani Israel. Di ujung ayatnya diterangkan summa tawallaitu, tapi kemudian kalian berpaling. Berpaling. Jadi orang Bani Israel itu sudah diberi perjanjiannya yang tadi itu, tapi kemudian summa tawallaitu, kemudian kalian berpaling. Berpaling itu apa? Dia tidak mau memakai pedoman itu. Jadi firman ini ditinggalkan. Kita juga kadang begitu. Oh, berarti ini di Taurat ya. Di Taurat ada juga. Ini Tadi kan saya pelengkap. sampaikan bahwa ini adalah Quran itu kan perjanjian penjelasan dengan Taurat. Bani Israel, juga termasuk perjanjian dengan kita. Karena orisinilnya juga ada di dalam surat lebih Al-Baqarah lengkap. tadi. Lebih lengkap. Lebih lengkap, versinya lebih lengkap. Jadi kalau orang Bani Israel itu berbuat baiknya hanya kepada orang tua, yatim dan miskin. Kita dirinci lagi kepada kerabat, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh. Coba, ya kan? Masya Allah. Nah, summa tawallaitum illa qalilan minkum, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit di antara kalian. Makanya kan Israel ini, Bani Israel itu menjadi kaum yang sampai sekarang bermasalah. Ya. Seumur-umur hidupnya bermasalah karena kalau dia baca Quran dia harus sadar mereka bermasalah itu karena memang mengingkari perjanjiannya yang dulu. Sumatera itu kemudian mereka berpaling. Jadi perjanjiannya itu disimpan di kotak, ditutup, selesai. Yang digunakan kotaknya, digunakan logikanya. Maka mereka pintar, tapi mereka tidak mendapat rahmat Allah. Makanya diciptakan oleh negara Israel. Jadi mungkin Bukan karena Israel. generasi kita menonton orang-orang Israel biadabnya ya, mungkin generasi nanti sampai 100 tahun ke depan masih tetap begitu. Itu seperti itu. Selama mereka tidak kemudian membaca kitab suci. Oh, ada perjanjian yang harus ditaati oleh mereka. Ini sebagai isi Taurat ya ini. Kecuali hanya sedikit saja. Ada memang sedikit orang. Jadi kalau Bani Israel yang sedikit di antara yang tidak berperilaku seperti Israel itu adalah orang Yahudi. Jadi kita sekarang harus bisa membedakan antara Bani Israel sama Yahudi. Memang sulit membedakan. Tetapi Israel itu kalau sekarang disebutnya kan Zionis Israel. Mereka juga suka disebut Bani Israel. Israel suka. Tapi orang Yahudi juga tidak mau digabungkan. Mereka disebut Israel itu nggak mau. Maka ada beberapa komentator orang Yahudi kan yang mengerti kitab sucinya, mereka tidak setuju dengan tindakan Israel. Yahudi yang sudah ada di Palestina sejak dulu kala. Karena Palestina itu negeri bersama, gitu loh. Negeri bersama. Saya sudah sampaikan dulu bahwa sebelum Israel datang itu sudah ada penduduknya. Berarti itu bukan tanah suci yang kemudian memang dijanjikan untuk Israel itu bohong.
Yang ada mereka disuruh masuk ke negeri itu yang sudah ada penduduknya, hidup berdampingan dengan mereka. Sampai sekarang mereka itu mengatakan kita ada perjanjian, kita perjanjian. Karena kita tidak membaca itu ya, kita benar. Atau kitabnya memang sudah dipalsukan, sudah diubah. Itu kan sifat Yahudi kan itu, diubah semua mereka. Wa antum mu'ridun, dan kalian memang pembangkang. Jadi sudah divonis memang mereka itu pembangkang. Oh berarti waktu murid ini Bani Israel, Ya, sebagian yang Ini orang Israel bukan Bani Israel. orang Israel. Jadi orang Israel itu Allah ingatkan. Sebenarnya kan ayat ini kalau dibaca oleh mereka kan harusnya kalau mereka tahu ini perjanjian kita dengan Tuhan yang akan bisa mendapatkan rahmat Allah. Jangan-jangan buntunya hidup bangsa Israel ini karena memang mereka telah mengingkari perjanjian. Iya. Itu pengajian kita kali ini. Besok wa ittafadna misaqakum. Nah, kalau ini berjanjian dengan kita. Wa ittafadna misaqakum, dan ingatlah ketika kami meminta perjanjian dari kalian. Lantas dikuna dimakum, jangan kalian menumpahkan darah kalian. Nah, ini konteksnya pada perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Ada beberapa perjanjian yang disepakati Nabi dengan penduduk Mekah. Ada bai'ah ya, ada bai'ah Aqabah, ada bai'ah Ridwan, ada perjanjian Hudaybiyah. Wah, macam lah itu masuk ayat besok. Jadi besok baru ada perjanjian dengan orang-orang penduduk Mekah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya orang Israel ini sholatnya gimana ini? Ada perintah sholat bagaimana?